Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Azhara dengan NIM 205200069 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua materi mengenai hukum pidana. Materi yang pertama yaitu tentang perbedaan hukum pidana dan perdata. Hukum merupakan sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi yang dibuat untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban umum dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Kemudian hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hak, serta untuk menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang dalam negara tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut, dan orang itu memiliki hak atas suatu hal berdasarkan hukum yang berlaku. Secara luas, terdapat dua sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum civil law yang umumnya dianut oleh negara-negara di Eropa dan sistem hukum common law yang dianut oleh Inggris dan Amerika. Dalam sistem hukum common law, peranan hakim sangat besar sebagai penentu hukum karena hakim menciptakan suatu presiden yang akan digunakan sebagai acuan bagi kasus berikutnya. Sedangkan dalam sistem hukum civil law, undang-undang adalah sumber hukum yang utama. Sebagai negara bekas jajahan Belanda yang menggunakan sistem hukum civil law, Indonesia juga menganut sistem ini. Ciri pokok dalam sistem hukum civil law adalah adanya pembagian dasar antara hukum perdata dan hukum publik, serta adanya modifikasi hukum, yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Berikut perbedaan secara detail mengenai perbedaan hukum perdata dan pidana. Pengertian hukum pidana menurut C.A. Council merupakan hukum yang menganut tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang menetapkan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan menurut Profesor Mujadno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara apa dan penanganan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Karena hukum publik adalah hukuman yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, hukum pidana memenuhi kategori hukum publik karena dua hal. Yang pertama, karena menjalankan negara adalah aparat pemerintah atau negara, dan yang kedua karena negara mempunyai hak untuk menghukum dan menciptakan hukum. Pembagian hukum pidana berdasarkan rumusan hukumnya, hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Di mana hukum pidana material merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dijatuhi hukuman dan hukuman apa yang diberikan. Artinya hukum pidana material berisi norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan umum yang masih memperjelas norma dan pidana tertentu. Sedangkan hukum pidana formal merupakan serangkaian ketentuan hukum yang mengatur tata pelaksanaan yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum atas penerapan hukum pidana material dan implementasinya. Dengan kata lain, hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana cara melalui perantaranya dapat menjalankan kewajiban untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Istilah lain dari hukum pidana formal adalah hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana diatur dalam peraturan yang terpisah, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sumber-sumber hukum pidana secara luas terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah kitab yang di luar KUHP. Kitab KUHP merupakan lex generalis atau aturan hukum mengenai tindak pidana, sedangkan aturan di luar KUHP merupakan lex specialis karena mengatur lebih detail dan khusus, misalnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi atau undang-undang anti terorisme. Tujuan adanya hukum pidana pada dasarnya hakim pidana yang telah diatur dalam KUHP dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, di mana jika dilakukan tindak pidana akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Selain itu, hukum pidana bersifat sebagai ultimatum remedium untuk menyelesaikan suatu perkara, oleh karena itu terdapat sanksi yang memaksa jika terjadi pelanggaran. Sedangkan pengertian hukum perdata, menurut Profesor Subakti menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seorang. Sedangkan menurut C.A. Council, hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan antara suatu subjek hukum dengan suatu subjek hukum lainnya dalam suatu negara. Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat.
Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antara individu, antara lain adalah hukum perdata dan hukum dagang. Oleh karena itu, akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata tidak berakibat langsung terhadap kepentingan umum dan hanya berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat. Pembagian hukum perdata seperti halnya hukum pidana. Hukum perdata juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum perdata formal. Di mana hukum perdata material merupakan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan perseorangan, hukum keluarga, hukum kebendaan, dan hukum waris. Sedangkan hukum pidana formal merupakan kesekumpulan peraturan yang mengatur pelaksanaan sanksi bagi para pelaku yang melanggar hak keperdataan sesuai yang dimaksud dalam hukum perdata material. Istilah hukum perdata material lebih dikenal dengan hukum acara perdata yang aturannya hingga kini masih didasarkan pada peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda, yaitu HIR, RBG, dan RV. Meskipun ketiga aturan tersebut masih digunakan secara perdata, acara perdata juga dilengkapi dengan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang MA. Sumber hukum perdata menurut Vollmer, sumber hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sumber hukum yang termaksud dalam sumber hukum tertulis adalah KUHP serta undang-undang lainnya yang termasuk dalam ranah hukum perdata dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum tertulis adalah hukum yang timbul karena kebiasaan dan tidak dapat pengaturan secara rinci dan bentuk tertulis. Tujuan adanya hukum perdata, jika hukum pidana bersifat ultimatum remedium, hukum acara perdata bersifat privat, yaitu menitikberatkan mengenai hubungan perorangan dan kepentingan perorangan. Sehingga tujuan hukum perdata adalah mengatur hubungan antara perorangan, misalnya undang-undang perkawinan yang mengatur tentang apa saja syarat perkawinan agar dianggap sah, hal apa saja yang dapat membatalkan perkawinan, dan lain sebagainya. Hal ini hanya berlaku bagi pihak yang melanggar pernikahan dan tidak memiliki dampak bagi kepentingan umum. Selanjutnya adalah materi kedua. Materi kedua ini akan bertemakan tentang kesengajaan hukum pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana, yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya, pertanggungjawaban pidana mempunyai dua unsur, yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal, antara lain melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan atau yang bisa disebut tulus, menurut Memoris Van Dulcet, kata dengan sengaja, yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP, diartikan dengan wills and willless, yaitu suatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu pertama, kesengajaan sebagai maksud, yaitu bentuk kesengajaan yang dikehendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan hukum menimbulkan suatu akibat yang dihendakinya. Menyadari bahwa akibat tersebut pasti mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya adalah seseorang yang membunuh temannya, kemudian ia ingin menembakkannya menggunakan pisau di bagian kepala. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukan suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukan, bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Contoh kasusnya adalah saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam. Akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dan kapak tajam dapat menyebabkan seorang mati. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu suatu kesengajaan yang melakukan perbuatan yang telah diketahui akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ingin dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam Dalus ini dikenakan teori apa boleh buat, bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan timbul niat akibat atau di samping maksud itu pun diterima. Contoh kasusnya adalah seorang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban,
Tapi semestinya ia menyadari bahwa apabila pedang ditebaskan pada bagian badan manusia, akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang mengakibatkan kematian. Kealpaan atau yang sering disebut culpa. Menurut pendapat para ahli, kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurang hati-hatian. Menurut Wirjono Pradijokoro, culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak diseberat kesengajaan yang disebabkan dari kekurangan hati-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Culpa dibedakan menjadi dua, yaitu culpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan yang berat. Menurut para ahli, hukum culpa levissima dijumpai di jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran buku 3 KUHP. Sebagainya, ada pandangan bahwa culpa levissima oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan. Persamaan dan perbedaan dolus dan culpa. Adapun persamaan dan perbedaan antara dolus dan culpa, sebagai dolus mengandung kesalahan yang mempunyai jenis yang berbeda dengan culpa, akan tetapi mempunyai dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan pertanggungjawaban, dan tidak adanya alasan pemaaf. Lihat dari perbedaannya, dolus dan culpa memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukan adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukan adalah menentang larangan, sedangkan dalam culpa orang yang melakukan kurang menginginkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatannya objektif kasual menimbulkan keadaan yang dilarang. Demikian penyampaian kedua materi tersebut yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktu dipersilakan, saya menyebutkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.